Salatullah salamullah ala toha. Ya. Mau Kak zakat? Oh ya, kasih masuk saja karena banyak orang zakat. Oh ya, tunggu Pak Nenek, Pak Nenek. Oh iya, iya. Oke. Salamullah salamullah ala yasin habibi. Astaga, apa ini? Ini zakat, Pak. Astagfirullahaladzim. Zakat fitrah itu setahuku pakai beras. Ih, bisa motor. Beras? Masa cuma beras, Jin? Nggak bisa pakai motor, harus beras. Ih, saya kira bisa motor. Beras. Bisa motor, bisa mobil, bisa rumah. Nggak bisa, beras. Ada apa nih? Ini Ustaz, mau zakat. Terus? Masalahnya zakatnya itu pakai motor. Iza. Sebenarnya begini, berbicara tentang zakat, itu di zaman Nabi itu tidak ada yang pakai kendaraan. Bahkan hewan pun belum pernah, ya. Dinamakan zakat fitrah karena itu zakat yang dikeluarkan itu makanan pokok. Nah, makanya pada saat zaman Nabi itu makanan pokok kan gandum, kurma, makanya yang dizakatkan itu kurma. Tapi karena kita di Indonesia, makanya yang mayoritas kita pakai itu ya beras. Tidak pakai motor. Tapi kan motornya bisa dijual, kan? Tapi dijual dulu makanya. Oh. Dijual dulu baru bawa ke sini. Ya, tapi nggak laku, Bang. Bisa dijual di market terus nggak laku. Makanya jual itu jangan bannya aja sama badannya. Oh. Nah, Saya lupa. sebenarnya gini, zakat itu kan ada beberapa pendapat. Menurut Syafi'i, Hanbali dan Maliki itu zakat fitrah itu pakai beras. Tapi menurut Hanafi itu boleh pakai uang. Makanya kalau belum sempat beli beras, motornya diuangkan dulu. Kemudian zakat pakai uang. Nah, nanti melalui takarannya itu berbeda-beda lagi. Kalau Syafi'i kan yang jumhur ulama kan, yang banyak itu pakai Imam Syafi'i dan beberapa jumhur ulama yang lain, itu takarannya itu kurang lebih kalau diberaskan ya 2 kilo sampai 3 kiloan lah. 2,4 atau 2,7. Beda lagi kalau Hanafi. Hanafi kan uang. Sebenarnya satuan zakat itu ketika beras kita pakai itu kalau takaran di sana ya, kita itu pakai 1 mud. Oh, 1 mud. Mud itu, satu sa maksud saya. Satu sa itu kurang lebih 4 mud. 4 mud itu ibaratnya 1 genggaman gini. Kayak kita doa, ini terangkat 1 beras begini. Ini 1 mud. Dan 1 sa itu 4 mud. Makanya setiap orang itu zakat fitrah itu 1 sa. Sama dengan 4 kali diangkat begini. Tangan normal ya, bukan anak kecil apalagi yang tangannya besar kayak bagong itu nggak bisa. Pokoknya tangannya normal. Ya, nggak gitu juga kali. Nggak begini kanunya. Ada kali yang ngambil beras pakai gini. Kalau nanya itu pakai ini, pakai kerudung. Bisa. Ya. Misalnya kita nih nggak ada beras, tapi kita beli bahan pokok yang udah jadi, bisa nggak? Makanan jadi untuk di zakat fitrah ini bisa nggak? Ini lagi mengenai yang sudah olahan dan bukan olahan itu ada juga beberapa pendapat. Bagusnya sebenarnya lebih afdol kita itu pakai bahan pokok biar mereka saja yang kelola itu atau masak sesuai dengan selera mereka. Oh gitu. Iya, lebih afdolnya begitu. Makanya ketika mau zakat fitrah itu jangan dekat-dekat dengan lebaran. Maksudnya mau lebaran baru mau dikasih. Idealnya itu 2 atau 1 hari sebelum lebaran. Biar malamnya orang yang berhak menerima zakat itu sempat mengelola sesuai dengan selera mereka masing-masing. Tapi gini Ustaz, Ya. kalau kita bayar zakat uang, itu uangnya dikasih semua atau dibagi berapa? Sebenarnya kalau berbicara tentang zakat itu kan ada satuannya. Itu tadi satuannya 1 orang itu ngeluarin 1 sa. Nanti giliran amilnya, ini yang menerima zakat, ini yang bakalan meratakan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat ini. Kurang lebih kan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mulai dari fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, sampai kepada amilnya sendiri itu terima zakat. Makanya kurang lebih 8 itu. Jadi ketika nanti amil zakatnya itu udah terima, itu nanti dia yang distribusikan kepada
8 golongan tersebut dan juga dia berhak mendapatnya. Makanya ketika yang diterima beras itu langsung bisa didistribusikan dalam bentuk beras. Nah, tapi kan ada juga ulama yang membolehkan menggunakan uang. Nanti uangnya bisa digunakan untuk beli beras dulu, kemudian didistribusikan, ataupun pula bisa juga uangnya. Yang penting sesuai dengan ukuran, karena terkadang beras saja untuk dimakan itu kan udah cukup. Nah, boleh jadi punya kebutuhan lain untuk makan lauk pokok sebenarnya, dan beberapa lain sebagainya. Makanya, tapi yang lebih afdal itu sebenarnya pakai beras, makanan pokok yang ada pada daerah itu. Kita kan di Indonesia mayoritasnya makan beras, makan nasi ya. Makanya sesuaikan dengan daerah itu. Dan beras yang dimakan, karena terkadang itu kan kualitas beras juga ada tingkatannya, ya kan? Ada yang biasa, sedang, dan super. Kalau yang sering dikonsumsi itu yang super, ya yang dikeluarkan juga dalam bentuk super. Jangan yang dimakan super, tapi ketika zakat yang biasa. Sebenarnya boleh, tapi lebih kikir lah. Apa sih kurang berapa ribu aja. Malah kalau bisa dilebihkan. Pun kalau lebih kan bisa dihitung sedekah. Kurang lebih seperti itu. Tuh, denger Riza, Ustadz tadi bilang gitu. Jadi nggak boleh pakai benda begini. Mbak pulang sana, motornya Ustadz ya? Iya. Tukar dulu sama uang kayak sama beras. Penting jangan tukar sama surat tanah. Ngerti kamu? Ya, silakan. Udah, Mbak pulang sana. Motor siapa ini? Ini pertanyaan, ini motor siapa tuh Ustadz tanya? Kebetulan tetangga parkir. Waduh. tetangga parkir. Waduh.